yang tidak mungkin ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Amin. Karena itu bawa kami Tuhan untuk mengerti jalan-jalan-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Yes. Kami tidak ingin berputar-putar dalam hidup ini seperti bangsa Israel yang tidak menemukan tujuan karena mereka jauh dari Tuhan. Yes. Kami tahu kebutuhan utama kami adalah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Karena itu bawa kami Bapa hari-hari ini, terlebih di hari-hari terakhir ini, untuk mengejar Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menggenapi semua rencana Tuhan di hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, kami sambut firman-Mu, sama-sama katakan Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Iya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Terima kasih buat Pak Honggo dan juga Ibu dan seluruh jemaat yang sudah mempercayakan ya pelayanan kepada saya. Ya, ini suara saya hampir habis nih Pak. Karena memang jadwal yang begitu luar biasa. Mungkin juga karena kemarin kita baru balik dari Amerika 5 minggu. Dengan suhu minus 26 sampai sini plus ya, plus hampir 36 kayaknya hari-hari ini panas sekali ya. Tapi saya bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Bahkan kita masih ada di tahun ini semua karena anugerah Tuhan juga. Amin. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kerinduan kita adalah dalam hidup ini tidak ada yang lain selain menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena saya percaya kebahagiaan hidup manusia itu adalah ya ketika kita menggenapi dan melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, bukan kebahagiaan di hidup ini bukan ketika kita dapat apa yang kita mau, tapi ketika kita dapat apa yang Tuhan mau. Ini mic-nya. Saya bisa pakai mic yang pakai kabel aja biar tidak terganggu. Iya, tes 1, 2, 3. Iya, saudara, ketika kita menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita, itulah kebahagiaan buat kita manusia. Iya, tetapi banyak orang berkata, ya kenapa Bu hidup saya seperti ini, kenapa nasib saya seperti ini. Kita tahu bersama bangsa Israel ya adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Dari awal mereka dipilih oleh Tuhan untuk bisa menikmati segala kebaikan. Saya juga percaya Bapak Ibu kalau hari ini engkau berkata Tuhan, saya pengen tahun ini nasib saya lebih baik lagi. Kalau engkau berkata Tuhan aku pengen tahun ini keadaan keuanganku lebih baik lagi. Percayalah Tuhan terlebih rindu melihat hidup kita lebih baik lagi. Saudara percaya? Amin. Tetapi masalahnya apa saudara? Ya masalahnya itu tidak jauh. Nah hari ini kita akan belajar dulu. Mari kita buka bersama. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama kita baca sampai ayat yang ke-8. Ya Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata di sana demikian saudara iya. Tetapi baca bersama 1, 2, 3. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza.
dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi apa? Sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus nabi kepada orang Israel dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Saudara, kita lihat di sini kisah dari perjalanan hidup bangsa Israel tidak ubahnya seperti kita hari-hari ini. Tuhan sudah menetapkan hidup kita untuk menikmati rancangan kebahagiaan. Tapi kenapa banyak orang Kristen yang berputar-putar seperti di padang gurun, tidak pernah mengalami datangnya keadaan yang baik? Kalau kita membaca hari ini saudara, firman Tuhan berkata tadi di Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama. Kenapa bangsa Israel akhirnya mengalami keadaan yang begitu memprihatinkan? Alkitab berkata mereka sangat melarat. Ya, sangat melarat. Ayat yang pertama dikatakan di sana, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga itu, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Yang pertama, kenapa nasib manusia tidak pernah mengalami perubahan? Dikatakan yang pertama di sana karena orang itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, yang jahat di mata Tuhan itu ya mungkin kita berpikir saya nggak bersinah, saya nggak melakukan sesuatu yang jahat, saya tidak menipu orang. Ya, tetapi Alkitab berkata ketika seseorang itu hatinya lebih condong kepada sesuatu daripada kepada Tuhan, maka engkau sudah berbuat yang jahat di mata Tuhan. Mari tahun ini kita mau menikmati tahun yang penuh kebaikan Tuhan, tetapi ada syaratnya. Kita mau berkata sama-sama, Tuhan, biarlah tahun ini kami mau belajar mencintai Tuhan lebih dari tahun yang sebelumnya. Katakan amin saudara. Bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Saya bersama dengan suami ya, kota Solo adalah kota yang penuh kenangan ya buat kami saudara. Bahkan beberapa orang kami kenal di sini dan juga menyaksikan perjuangan hidup kami ya di Solo. Ketika Tuhan panggil kami ke Jakarta penuh dengan air mata. Tapi satu hal kami pegang janji Tuhan bahwa ada satu perkara yang besar ya di kota Jakarta yang akan Tuhan berikan kepada kami. Saya ingat dulu di tengah perjuangan 1 tahun pertama di Jakarta tidak ada pelayanan. Suami saya udah mau pulang, dia bilang saya mau balik ke Solo. Terserah kalau kamu mau bertahan di Jakarta, bertahan sendiri, pokoknya aku udah mau pulang. Saya bilang sama dia, lah kamu kan sudah tahu ini panggilan Tuhan. Dia bilang gak peduli, ya saya mau jadi kayak Yunus juga gak apa-apa, mau lari dari panggilan Tuhan. Padahal dia lupa namanya Daniel bukan Yunus. Ya, saya bilang pergumulanmu itu bukan lari-lari dari panggilan Tuhan. Daniel tuh di mulut gua singa ya. Jadi bertahan. Ya, tapi dia berkata, "Di mana Tuhan? Mana janjinya?" Kami mengalami banyak hal berat di Jakarta. Tapi ya dengan iman saya cuma percaya. Ketika satu kali saya ingat saudara, suami saya bilang begini. Ada KKR di Jakarta, di satu KKR yang besar, waktu itu suami saya dipanggil untuk main musik saudara. Saya juga ikut waktu itu.
Lalu saya bilang sama suami saya, ini ada KKR, nabi-nabi dari luar negeri. Ada nabi dari Amerika, ada nabi dari, pokoknya beberapa nabi didatangkan. Lalu banyak pengusaha yang maju untuk minta didoakan. Saya bilang sama suami, kita maju yuk, kita minta nubuatan. Apakah kita akan tetap di Jakarta atau pulang ke Solo? Karena sudah tidak ada harapan, nggak ada pelayanan di Jakarta. Suami saya waktu itu ngomong, bernubuat sendiri saja, enggak usah minta-minta nubuatan. Tapi saya bilang sama dia, tapi kali ini kita butuh benar-benar suara Tuhan secara audible dari seorang hamba Tuhan. Apakah kita bertahan atau kita pulang? Ya. Dan suami saya itu agak nggak percaya yang begitu-begitu saudara, ya bernubuat apalah segala macam. Tapi saya bilang kali ini Tuhan pasti mendengar karena kita butuh. Ya, tapi jangan juga dikit-dikit minta nubuatan, dikit-dikit minta nubuatan. Ya, hari ini mau berangkat kerja minta dinubuatin. Nubuat paling benar itu firman Tuhan. Ya, akhirnya kita maju saudara, udah antri di barisan pengusaha, disuruh mundur karena itu yang antri pengusaha semua. Pemain musik nanti dulu aja, biasakan pemain musik itu ya terpinggirkanlah selalu. Tapi di sini dimuliakan kayaknya pemain musiknya ya. Saya lihat tadi ganteng-ganteng tuh ya. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Lalu akhirnya ya baru antri di sini, kata suami saya, kita antri di Nabi Amerika, made in Amerika. Antri di barisan Nabi yang Amerika, disuruh mundur. Ini ada pengusaha-pengusaha di belakang loh, mereka bayar tiket mahal loh. Ya, mereka mau dinubuatin juga. Kita mundur saudara. Akhirnya suami saya bilang sama saya, duduk aja, nggak usah minta nubuatan. Udah dibilang kita bernubuat sendiri aja kok. Udah duduk. Lagi duduk teman saya, ya ada teman pemain musik ngomong sama suami saya. Itu loh, tuh bapak itu nggak ada yang minta doa. Karena dia nabi dari Asia. Orang semua lari dari nabi-nabi dan negara-negara besar. Dia nggak ada yang minta didoakan. Dia duduk sendiri, udah nggak ada yang minta doakan, udah sepi. Saya bilang sama suami saya, sama dia aja yuk. Kalau Tuhan itu memang mau berbicara buat kita, siapa aja dia pakai bisa ngomong. Keledai pun Tuhan bisa pakai kok untuk bicara, amin. Akhirnya saudara kita pergi, dia duduk hamba Tuhan ini, lalu dia bilang gini, saya ini capek ya, saya sudah capek. Saya berdoa saja buat kamu ya, tapi saya tidak akan bernubuat. Loh kita ini mau minta nubuatan. Dia bilang saya enggak bernubuat, hanya doa saja ya. Suami saya mukanya agak gimana gitu ya. Tapi dia bilang, tapi kalau memang Tuhan mau sampaikan sesuatu saya akan sampaikan. Dia suruh kami bergandengan tangan, lalu dia tumpang tangan di atas tangan kami. Baru tumpang tangan begini tiba-tiba dia berdiri saudara. Dia berdiri lalu dia berkata, langsung suami saya ditunjuk. Kamu lagi berpikir manusia siapa yang bisa tolong kamu. Dengar baik, aku berkata hari ini, aku Tuhan yang memanggil kamu adalah Tuhan yang setia. Dan aku yang akan menolong kamu. Kamu juga lagi berpikir akan mundur dari panggilanku. Aku berkata hari ini jangan mundur selangkah pun. Sebab ada perkara besar. Langsung dia tuh tercurah nangis gak tahan. Ya, dibacain semua. Kamu sedang khawatir tentang anak-anakmu. Karena anak-anak waktu itu masih di Solo. Aku berkata aku Tuhan yang bertanggung jawab atas mereka. Kalian pokoknya fokus kepada panggilanmu di sini. Jangan menoleh ke belakang. Semua saudara ada perkara yang besar akan aku sampaikan buat kalian, akan aku pakai. Dia nangis saudara. Begitu amin, kita berdua bingung karena kan kita nggak cerita kita siapa, masalahnya apa. Ya, kita nggak ngomong apa-apa tapi seolah-olah dibaca semua sama Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita nangis-nangis, waktu itu kuat saudara. Cuma sampai semalam toh kuatnya. Besok lihat keadaan hidup. Ya nggak ada pelayanan, bertahan hidup di sini bagaimana? Ya suami saya bilang pulang lagi. Ayo pulang aja ke Solo. Saya berusaha menguatkan dia saudara. Memang tidak mudah, menggenapi panggilan Tuhan tuh nggak mudah. Perlu ketaatan benar-benar kepada Tuhan. Ya sementara kita disuruh percaya sama Tuhan kan susah ya. Karena Tuhan tuh tidak terlihat kan. Lebih gampang percaya Tuhan atau penggadean? Menyelesaikan masalah tanpa yang member tolong angkat tangan.
Kayaknya banyak yang member ya di sini, makanya tahu slogannya gitu ya. Saudara, mempercayai Tuhan itu tidak mudah karena Tuhan tidak terlihat. Tetapi kita tidak punya pilihan lain. Alkitab berkata, kitab Ibrani pasal yang ke-11, barang siapa berpaling kepada Allah, engkau harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah itu hidup dan dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh setia mencari dia. Enggak ada pilihan lain saudara. Saya bilang kepada suami, kita bertahan, tetap percaya, pokoknya setia kepada Tuhan. Dan tentunya hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ketika Israel memberontak, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Alkitab berkata Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Siapa yang menyerahkan? Tuhan. Mungkin apa yang kita alami hari ini, memang Tuhan sengaja. Engkau sudah tengking nasibmu, engkau tengking semua-muanya. Tetapi Tuhan yang menyerahkan engkau ke dalam satu perkara. Mungkin Tuhan yang menyerahkan kita ke dalam satu nasib. Sehingga tadi dikatakan keadaan orang Israel sangat melarat. Bukan cuma melarat, mereka ketakutan. Sehingga mereka membuat kubu-kubu dan gua-gua di gunung-gunung. Saking ketakutannya, saudara bayangkan hidup sebagai bangsa yang ketakutan ketika mereka mulai menanam, hasil tanahnya dihancurkan, tidak tersisa ada makanan apapun. 7 tahun lamanya. Sampai firman Tuhan berkata pada akhirnya orang Israel memilih ini. Apa manusia tetapi cari Tuhan. Saudara cari Pak Honggo bisa buat apa? Benar enggak? Saudara cari saya juga, saya bisa buat apa? Orang datang, Bu, saya nih loh, Bu, suami saya begini-begini. Saya pasti tanya, lah dulu sing milih siapa? Sing ngakon kowe nikah sopo? Ya karep-karepmu dewe toh. Ya sudah ditanggung itu suamimu, nasibmu itu sudah seperti itu. Ya datang istri saya begini-begini, ya itu kan sudah pilihanmu. Nasihat saya tidak boleh cerai, tetap berdoa supaya terjadi pemulihan. Jawabannya apa? Saya sudah enggak tahan Bu, lah terus mau apa? Iya enggak? Kita juga pendeta enggak bisa buat apa-apa, nasihat kita cuma sesuai firman. Ya, saya heran kalau ada jemaat datang, Bu itu suami saya gini, selingkuh gini. Saya jawab berdoa. Dia balik tanya, cuma berdoa Bu? Saya juga balik tanya, terus selain berdoa mau apa? Ya masa cuma berdoa? Ya cuma berdoa. Terus kalau enggak cuma berdoa mau apa? Mau cerai? Itu bukan jalan keluar. Ada juga yang datang dengan masalah, Bu saya ini loh dikejar-kejar debt collector, saya utang Bu gini. Saya kadang bingung saudara. Nah jemaat dikejar debt collector larinya sama pendeta Pak Honggo. Ya, jadi saya balik tanya udah berapa lama dikejar debt collector? 6 bulan Bu, saya dulu 2 tahun. Waduh lebih lama ibu dong, ya iya. Ya, terus ibu waktu itu ngapain? Doa. Berlutut sama Tuhan. Kita semua harus menjalani proses hidup. Tapi jangan cari manusia, berseru kepada Tuhan. Ya, kenapa kita perlu berseru kepada Tuhan? Karena Tuhan yang akan menunjukkan jalannya. Dia kasih tahu ini loh, kamu tuh harus bertobat. Di sini kamu harus bertobat. Ketika kita cari Tuhan, dia kasih kita solusi. Tapi kembali lagi kita mau taat atau tidak, yaitu keputusan kita. Bangsa Israel akhirnya berseru kepada Tuhan. Tuhan kirim nabi. Sama lagi saudara, waktu dikirim nabi, ya nabinya dibunuh. Karena mereka gak sanggup dengerin apa yang nabi ngomong. Ya dicuekin juga nabinya, kembali lagi melakukan dosa. Nasib buruk lagi menimpa hidup mereka. Ayo saudara, kalau kita sudah mengerti kebenaran, ayo kita hidupi kebenaran itu. Tuhan ngomong jangan ada kepahitan, lepaskan pengampunan. Jadi orang jangan sombong, hiduplah dengan rendah hati. Sekalipun kita ditegur, direndahkan, difitnah, dihina, terima saja sebagai satu didikan Tuhan. Supaya kita semakin rendah hati, sebab orang-orang yang rendah hati itu yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Ketika kita diangkat tinggi oleh Tuhan, kita nggak usah cari-cari penghormatan. Tuhan yang beri kita penghormatan. Ya.
Bukan kita yang cari, bukan kita yang menawarkan diri, tapi Tuhanlah yang memberi. Dikatakan akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Ayo kita berseru kepada Tuhan. Kuncinya tahun ini, kalau saudara mau mengalami kebangkitan dalam hal ekonomi, keluarga, pemulihan, berseru kepada Tuhan. Ayo berseru kepada Tuhan, jangan berseru sama Pak Honggo. Ya, jangan berseru sama Debbie Basir. Ya, makanya saya itu mengajarkan, Bu, doain Bu saya. Enggak ada titip-titip doa, doa sendiri. Pendeta lain mau loh mendoakan saya, ikuti pendeta lain, jangan ikut saya. Kita udah harus mulai begitu Pak. Ini jemaat gak bisa main-main hari-hari ini. Ya, ayo kita bertumbuh jadi orang Kristen yang benar. Ya, kenapa? Tantangan ke depan tuh akan semakin sulit. Kalau kita tidak merubah diri, kita cuma jadi Kristen pas-pasan. Dosa gak pernah ditinggalkan, gak mau berhenti, gak mau bertobat. Ya akhirnya terjadi seperti itu. Ya saya pelayanan kemarin di Tentena saudara. Ya saya saksikan ini di mana-mana. Ya karena ya ini penting. Ya ada seorang ibu bilang sama saya, Bu suami saya ya itu penjudi, perokok, pemabok, peminum, sudah semua ada di dalam dirinya. Pokoknya suami saya itu setan Bu. Itu bahasa yang paling kasar lah. Lalu saya itu tiap hari berantem sama dia karena saya suruh dia, kamu berhenti merokok bisa enggak sih? Dia bilang. Ya tiap pagi saya beresin tuh abu rokoknya sama puntung rokoknya. Sambil saya marah-marah, Mas kalau mau merokok, merokok aja tapi telan sama puntung-puntungnya. Biar saya tuh enggak capek bersihin rumah. Kalau udah begitu berantem ribut suaminya pergi tinggal nggak pulang dia tambah kacau hidupnya. Tiap hari pertengkaran. Tapi istrinya mulai dengar mesbah doa, mulai dengar firman Tuhan. Sampai satu kali dia bilang, dia dapat firman yang berkata, hai istri menangkanlah suamimu tanpa perkataan hanya dengan perbuatan. Lalu dia bilang ini firman bener nggak ya? Saya mau uji nih firman ini benar apa enggak ya? Apa iya sih bisa suami saya tanpa perkataan dia bisa tobat? Sedangkan selama ini aja saya kata-katain terus dia nggak pernah tobat, apalagi saya tanpa perbuatan. Ya, mungkin ya sampai dia berpikir apa tanpa perbuatan saya kasih dia kopi, kasih sianida ya. Nah, itu bertobat saudara ya. Lalu akhirnya dia cuma bilang aku mau uji ini firman, ini benar terjadi apa tidak. Besoknya dia bangun, dia beresin abu rokok suaminya, dia cuma bilang dalam nama Yesus. Suamiku hari ini terakhir merokok. Dia nggak ngomong sama suaminya, cuma di hati. Akhirnya satu kali dia akhirnya mulai doa buat suaminya, dia puasa buat suaminya, dia berhenti marahin suaminya. Dia tinggalkan caranya sendiri dan dia berseru kepada Tuhan. Biar Tuhan yang pulihkan rumah tangganya. Satu kali tengah malam suaminya kerasukan saudara. Lalu bilang ke istrinya, kamu gak usah baca Alkitab, gak usah dengerin khotbah pendeta itu nabi-nabi palsu. Tapi dia lihat suaminya ini kok bukan suaminya, matanya merah. Dia bilang saya tahu ini bukan kamu, ini iblis yang ada di dalam kamu. Suaminya makin manifest saudara, lalu dia bilang ambil rokok saya, di mana dia tunjukin semua di rak sepatu, di sini. Jadi setan itu sampai mempengaruhi suaminya seperti itu. Dia ambil semua rokok, dia bilang aduh Bu banyak banget di setiap sudut rumah itu ada rokok. Di depan suaminya akhirnya istrinya itu remet rokok itu dalam nama Yesus. Aku berdoa engkau tidak merokok lagi. Suaminya manifest dan malam itu istrinya tengking dalam nama Yesus. Akhirnya dia sadar saudara. Tapi enggak berapa lama kemudian, berapa hari kemudian tiba-tiba suaminya anfal kayak orang kena serangan jantung. Lalu istrinya berdoa dalam nama Yesus, Pak berseru kepada nama Yesus. Minta, bilang Tuhan beri aku kesempatan hidup, aku mau bertobat. Suaminya bilang enggak bisa, panggil nama Yesus, enggak bisa. Ya mungkin enggak bisa karena setan yang ada di dalam dia ya enggak mau memanggil nama Yesus. Istrinya terus tuntun, panggil Pak nama Yesus, berseru Pak. Berseru kepada nama Yesus, akhirnya bisa saudara. Dia teriak dalam nama Yesus. Hari itu dia disembuhkan, dia dipulihkan. Dan istrinya cerita sama saya, Bu sejak hari itu
Suami saya berhenti rokok, berhenti minum, berhenti judi, dia bertobat dan hari ini kami berdua melayani Tuhan. Dan mereka berdua saudara saat itu ikut seminar hamba-hamba Tuhan di Poso Tentena. Waktu itu saya ada di sana, saya lihat mereka berdua datang suami istri. Lalu istrinya itu bilang, aduh Bu ya, saya nggak tahu ternyata yang di dalam suami saya itu setan. Nah selama ini saya berantem sama setan. Halo ibu-ibu, ya. Jadi kalau kita ini tidak sungguh-sungguh melakukan firman, ya memang orang itu, ya makanya Alkitab berkata di dunia ini kan ada dua tuan, Allah sama setan, ada dua oknum. Kalau orang nggak tunduk sama Tuhan, berarti tunduknya sama. Nah ya, dan Alkitab berkata engkau punya iman, percaya saja sama Tuhan, setan juga punya iman percaya. Jadi kalau iman kita cuma sampai dipercaya, berarti kita sama setan satu level. Ya, level iman saudara cuma sama dengan setan. Ya, apa yang membedakan kita dengan setan? Setan percaya kepada Allah, kita juga percaya. Tapi kita melakukan firman, sementara setan tidak mau melakukan firman. Ya, dan saudara akhirnya istrinya itu berkata, aduh Bu saya baru dibukakan Tuhan ya. Ternyata selama ini saya ribut dengan suami saya itu bukan suami saya dalam dirinya. Makanya kenapa banyak perceraian terjadi. Karena orang tidak mengerti firman Tuhan. Dia nggak berseru kepada Tuhan. Makanya saya bilang jangan suruh pendeta doakan suamimu. Jangan suruh pendeta doakan istrimu. Engkau sendiri harus datang pada Tuhan berseru bagi rumah tanggamu. Katakan amin. Saya nggak mau suruh doakan suami orang. Ya Bu doakan ya suami saya Bu namanya Bambang. Ya saya bilang saya tidak akan berdoa buat Bambang. Kenapa? Saya tidak mencintai Bambang. Tidak mungkin saya berdoa buat Bambang apalagi pakai acara nangis-nangis. Tuhan Bambang, Tuhan Bambang. Ya suami saya lewat dia tanya siapa itu Bambang. Malah rumah tangga kami yang kacau gara-gara saya berdoa buat suami ibu. Ya, tangisi dirimu kata Yesus, tangisi keluargamu. Tidak ada satu orang pendeta pun yang akan menangis buat saudara, buat suamimu, buat istrimu, buat anakmu. Kitalah yang perlu berdoa dan doa yang lahir dari hati yang hancur itu yang didengar Tuhan. Makanya kita sendiri yang harus berdoa. Ya, berseru. Waktu bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Alkitab berkata, maka Tuhan mendengarkan seruan mereka. Dan Tuhan berkata, lalu dia berfirman kepada bangsa Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Hari ini kita katakan cukup, aku gak mau tinggal dalam nasib yang seperti ini. Tuhan sudah memberikan janji berkat bagi saudara dan saya. Dan dia mau kita ambil janji itu. Tahun 2020 adalah tahun saya melihat bagaimana Tuhan memberkati kami. Awal pandemi tidak ada pelayanan sama sekali. Saya bilang sama suami, kita pulang ke Solo, kita jual rumah Jakarta, kita hidup di Solo saja. Karena kita nggak tahu lagi mau hidup bagaimana, pandemi sampai kapan. Saya nggak punya deposit di bank, saya tidak punya emas batangan saudara, yang saya punya hanya emas Daniel. Ya 80 kilo tapi nggak laku dijual. Jadi ya sudah, saya bilang kita jual rumah pulang ke Solo itu pun kalau laku. Ya tapi saya bilang kalau Tuhan mau memberkati kita, ya itu perkara lain. Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Lalu di tengah masa pandemi yang begitu pelik, ya makan aja susah. Anak saya datang, Mam, aku kuliah tahun ini. Saya bilang, Dek, kuliah dan tidak kuliah tidak menentukan masuk surga. Kenapa kamu mau kuliah? Nah ini aja kita untuk makan susah. Ya, berapa kuliahmu? Untuk pendaftaran pertama 70 juta. Aduh uangnya siapa? Saya bilang gak usah. Jauh-jauh lah, gak usah mikir kuliah aja, kita ini hidup aja udah berat, gak tahu mau bagaimana. Tapi saya bilang kalau Tuhan mau memberkati, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup. Tiba-tiba di masa pandemi,
Saya pengen melukis saudara. Lalu ya saya ajak suami saya waktu itu, kita pergi ke yuk, ke toko buku yuk, kita beli kanvas sama tinta. Saya mau melukis. Lalu saya pilih kanvas yang paling gede, saya tanya Mbak, yang paling gede ukuran berapa? 120 ada Bu, 1 meter 20 sama kali 80. Saya mau Mbak, saya beli 5. Terus saya beli tinta, suami saya bilang gini, kalau baru mau belajar, beli yang 20 kali 10 senti saja. Kita ini pandemi tidak ada penghasilan, ini mahal loh. Saya bilang sama dia, kalau ngelukis itu jangan tanggung, siapa tahu bagus bisa ditaruh di rumah. Kalau bagus kecil kan sayang ya saudara, itu prinsip saya kan. Lalu dia bilang, ya terserahlah. Bayar saudara 3 juta lebih, dia marah-marah lagi. Memang begitu laki-laki. Kalau belum melihat hasil pasti marah-marah. Akhirnya pulang dia marah sepanjang jalan. Bukan apa-apa ya, gak ada penghasilan, uang juga pas-pasan, kamu malah melukis. Saya tuh selama nikah sama kamu 20 tahun belum pernah lihat kamu gambar loh. Sekarang lagi mau beli lukisan, gini. Saya diam aja. Sampai di rumah akhirnya dia ngedit di studio, saya melukis saudara. Dalam waktu 2 jam lukisan saya jadi. Dia keluar dari studio, dia bilang, ini lukisan siapa? Saya bilang, di sini ada siapa? Terus dia bilang, masa enggak mungkin loh ini lukisanmu. Lah di sini ada siapa? Cuma ada saya loh di sini. Karena saya saking senangnya, saya foto, saya upload di Instagram. Puji Tuhan lukisan pertama saya jadi. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang inbox, Bu lukisannya dijual enggak? Saya bilang ini lukisan pertama saya. Iya makanya itu ibu jual enggak? Aduh saya juga enggak tahu harganya berapa ya. Tapi kalau ibu jual saya mau, karena mama saya itu pendengar mesbah doanya ibu. Ya dia pasti senang kalau kasih lukisan dari ibu. Oke lah kalau ibu mau beli, berapa Bu? Enggak tahu, terserah ibu aja. Minta nomor rekening, saya kasih. Di tengah masa pandemi, tidak ada penghasilan. Saya kasih nomor rekening saya dong. Dia malam itu transfer, kirim bukti transfernya. Lukisan pertama saya laku 10 juta. Saya kasih lihat suami saya, dia bilang, wih besok beli kanvas lagi ya. Red. Ya, langsung istrinya dikaryakan. Padahal tadinya marah-marah sepanjang jalan ngoceh gitu ya. Akhirnya saya melukis lagi jadi senang saudara kan, jadi semangat. Wih di tengah masa pandemi loh lukisan laku 10 juta. Saya melukis lagi, hal yang sama saya angkat di IG. Rebutan saudara orang, Bu saya beli ya saya beli. Di tengah masa pandemi hampir 50 lukisan, yang tertinggi dibeli orang 75 juta, 70 juta, 50 juta, 30 juta, 45 juta, 25 juta. Saudara, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Bahkan ketika anak saya mau masuk kuliah tuh, lukisan yang keempat itu, dia bilang, Mam, gimana Mam, ini sudah mulai buka lockdown, aku jadi kuliah enggak? Berdoa. Tiba-tiba saya ditelepon dari satu perusahaan, Bu, Ibu sudah buka jadwal, kami sudah buka pelayanan di kantor, tapi belum ada pendeta yang berani datang. Ya, semua pendeta takut, jadi sembunyi. Karena memang waktu itu yang mati banyak pendeta itu waktu COVID. Ya, sampai teman-teman saya aja pada WA, Bu Debi jangan keluar-keluar loh, ini yang paling banyak mati pendeta loh Bu. Waduh saya juga terintimidasi saudara. Tapi waktu saya ditantang begitu saya bilang saya doa dulu ya, saya tanya Tuhan. Itu alasan paling rohani sih buat pendeta ya. Saya doa benar, saya tanya Tuhan, Tuhan ngomong gini, gak punya iman. Mereka itu orang kantoran masuk dari jam 8 sampai jam 5 sore demi dapat gaji sesuap nasi mereka berangkat. Kamu yang harusnya tengah masa pandemi malah pergi beritakan Injil. Jangan takut. Lalu saya bilang oke, saya pergi. Habis pelayanan saya diajak makan siang, sekretarisnya itu ngomong sama bosnya, Pak Bu Debi ini pelukis loh. Saya tendang kakinya saudara, karena saya lihat di situ lukisannya itu bosnya koleksi lukisannya
sangar-sangar, keren-keren gitu ya. Tintanya timbul, waduh sama lukisan saya nggak ada apa-apanya. Terus bapaknya, bosnya bilang, oh iya? Oh Bu Devi juga pelukis ya? Enggak Pak, baru belajar Pak, ini bohong Pak ngomongnya saya pelukis. Lalu dia buka IG saya, ini kayaknya lukisan ibu yang terakhir ya Bu, saya lihat di IG ibu upload ya. Iya, ini artinya apa Bu? Saya jelaskan ke bosnya, ini ada pohon dan ada bayangan pohon di air. Sehebat apapun hidup kita sekarang, jangan pernah lupa ada bayangan masa lalu di mana Tuhan pernah turut bekerja di dalamnya dan hidup kita bisa seperti hari ini. Bosnya bilang, aduh tuh kayaknya buat saya banget Bu, boleh nggak saya miliki lukisannya? Oh boleh banget Pak, saya rapiin dulu nanti saya frame. Begitu berapa hari selesai saya WA, Pak sudah selesai di frame, kapan mau diambil? Baik Bu, biar diambil sopir saya ke rumah ibu ya. Diambil saudara, malamnya saya dikirim bukti transfer. Bu saya sudah transfer lukisannya. Dia transfer, dia kirim ke saya lihat 70 juta kan. Terus saya WA balik Pak, kayaknya kelebihan 0 Pak. 0 itu kalau ada temannya di depan berarti loh saudara. Daripada saya udah pakai uangnya tiba-tiba dia bilang dia salah transfer, dia suruh balikin 01 itu kan jadi urusan ya. 7 juta jadi 70 juta kan. Dia bilang, enggak Bu saya enggak salah, itu yang Tuhan taruh di hati saya. Jadi saya panggil anak saya, Dek kamu kuliah Dek. Mami yakin ini berkatmu untuk kuliah. Dia kuliah saudara. Ya dan saya melihat lukisan saya dibeli dari Manado, dari Medan, dari Amerika. Orang beli saudara. Apa yang tidak mungkin dan tidak pernah kita duga. Satu syaratnya asal engkau berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berseru. Andalkan Tuhan dalam segala perkara. Duduk di kaki Tuhan. Cari Tuhan. Kenapa saudara? Karena banyak hal-hal yang supranatural Tuhan bisa kerjakan di hidup kita. Yang tidak masuk akal. Di tengah masa pandemi kami mau jual rumah di Jakarta. Gak jadi jual rumah, malah beli rumah lagi. Malah saya bangun studio DBTV di tengah masa pandemi. Bukan cuma Atta Halilintar. Ya, kita bangun studio DBTV loh saudara. Ya bahkan bukan hanya itu, karena seizin Tuhan kami bisa bangun puluhan gereja di desa-desa. Ya gereja-gereja kecil yang belum selesai sampai hari ini masih ada beberapa yang berjalan. Kemarin saya ke Bandungan, Semarang, peletakan batu pertama untuk sekolah misi yang akan kami bangun di sana. Saya rindu Indonesia dimenangkan bagi Kristus. Ya, secara manusia saya bertanya, ya orang semua tanya, Bu, Ibu kapan buka gereja di Jakarta? Saya mau ke gerejanya Ibu. Saya bilang di Jakarta udah banyak gereja, saya nggak buka gereja. Ya cukup saya mau jadi sahabat buat para gembala. Saya bertanya, lalu Tuhan sebelum pandemi 2019 itu kita udah mau buka gereja saudara, udah mau sewa gedung. Ya, tapi saya bertanya kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan luputkan gak jadi. Tiba-tiba pandemi datang, saya udah mau DP hari itu. Cuma saya berdoa Tuhan kalau bukan karena kehendak-Mu cegah saya untuk sewa tempat ini kalau ini bukan kehendak Tuhan. Februari awal saya ingat itu, lalu cuma satu kata yang membatalkan, saya bilang gini, Mas kalau saya mau pindah hari atau jam, sama enggak, tetap berlaku enggak? Di satu mall di Jakarta, masnya itu jawab gini, oh kalau ibu mau pindah jam sebaiknya gini Bu, ibu pikirin dulu deh hari dan jam yang ibu benar-benar mau ambil. Karena beda hari, beda jam itu beda harga. Jadi ibu gak usah transfer dulu uangnya. Ibu pikir waktu saya lagi mikir itu tiba-tiba lockdown saudara. Jadi uang saya nggak jadi ketransfer sama dia. Dan setelah itu lockdown kami nggak jadi buka gereja. YouTube saya diberkati Tuhan. Satu hari nambah 1000 subscribe. Setiap hari naik 1000 sekarang 615.000 subscribe. Dan saya melihat apa yang Tuhan buat itu di masa pandemi. Bagaimana lawatan Tuhan terjadi, orang-orang mengalami pemulihan, yang tadinya merokok berhenti merokok, yang tadinya sudah mau cerai nggak jadi bercerai Tuhan pulihkan, yang tadinya banyak kesaksian yang saya dengar dari ya firman yang mereka dengarkan di YouTube, bahkan beberapa orang bukan Kristen, mereka setiap hari mendengarkan khotbah-khotbah saya. Kemarin kami Natalan Mesbah doa onsite.
Banyak yang jilbab datang saudara. Ya dan saya tidak menutup pintu, silakan. Ya saya bertanya kenapa kalian datang, kami sering dengar khotbah ibu di YouTube. Wow, saya cuma melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ya dan Tuhan taruh kami harus bangun sekolah misi ini. Nanti dari desa-desa yang tidak mampu kita akan sekolahkan gratis. Tadinya saya berpikir uangnya dari mana. Ya tanahnya bagaimana. Kita cari daerah Karanganyar nggak ketemu, kita berdoa ternyata ada jemaat Mesbah Doa di Bandungan, dia memberikan tanahnya 4.500 untuk pembangunan sekolah ini. Dan nanti di situ akan ada pelatihan buat hamba-hamba Tuhan dari desa bagaimana mereka pelihara ikan, beternak ayam, tanam sayur. Karena di tengah masa pandemi kemarin kami sempat buat seminar hamba-hamba Tuhan di beberapa kota di Indonesia. Banyak yang sudah mau mundur dari panggilan ketika masa pandemi nggak tahu mau hidup bagaimana. Jadi kami rindu saudara di sini mereka dibekali supaya mereka juga bisa mensejahterakan jemaatnya. Ya sudah waktunya gereja terus bergerak untuk memberkati dan tadinya kita berpikir biayanya dari mana. Dan ternyata Tuhan menyediakan semuanya begitu luar biasa. Saya cuma bisa bilang wow, 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 wow. Kita nggak pernah cari dana. Tapi Tuhan mencukupkan, semuanya Tuhan sediakan. Bahkan apa yang nggak kita pikirkan, sekolah belum jadi. Udah ada pabrik kasur yang telepon, Bu saya sumbang kasurnya. Ya, belum jadi Bu saya sumbang tempat tidurnya. Belum jadi Bu nanti tiap bulan saya kirim berasnya. Iya sabar, sabar, sabar. Ya ini belum jadi. Dan ketika saya berdoa saudara, Tuhan itu cuma ngomong satu kata begini, aku tidak cari orang yang punya uang. Aku nggak cari orang yang punya fasilitas. Aku cuma cari orang yang punya iman. Karena iman itu yang dapat mewujudkan semua proyek-proyek Tuhan yang besar di bumi ini. Karena iman Tuhan dapat melakukan segala perkara. Saudara hari ini karena itu ayo kita berseru kepada Tuhan. Ya jangan pernah goyah imanmu, datang kepada Tuhan. Berseru kepada Dia, suami istri. Ya di tahun ini jangan banyak berantem. Bilang, kalau mau diberkati harus hidup rukun bersama. Ya, nggak boleh berantem tiap hari. Ya, apalagi berantemnya 3 hari 3 malam nggak omongan. Ada di sini? Jangan angkat tangan, nanti kita baptis ulang. Rendam 20 menit, ya. Bertobat. Ayo kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Ya, kita mau tabur apa yang baik bagi Tuhan supaya tahun ini kita melihat kebaikan Tuhan. Saya pengen kita baca ya apa yang harus kita lakukan saudara supaya Tuhan pulihkan. Ulangan 30, mari kita buka bersama. Ulangan 30 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini saudara, nanti ikutin aja ya. Ulangan 30 ayat yang ke-11 mulai, firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi baca bersama, firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Tidak jauh, firman itu tempatnya nggak setinggi langit sehingga engkau berkata siapa yang akan naik mengambil itu bagi kami. Firman itu tidak ada di seberang laut dan engkau berkata siapa yang akan menyeberang mengambilnya bagi kami. Dikatakan hari ini perintah Tuhan itu tidak jauh supaya hidup kita berbahagia. Dikatakan sangat dekat, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk apa? Untuk dilakukan. Artinya
Setiap hari engkau harus memperkatakan firman dan simpan itu di dalam hatimu serta lakukan itu di dalam perbuatanmu. Firman itu dekat di mana? Di mulut. Setiap hari apa yang kita ucapkan? Apakah firman Tuhan yang kita ucapkan? Yang ada dalam hati kita apakah firman Tuhan atau hal-hal yang lain? Apa yang keluar dari mulut kita tiap hari? Ya, perkataan kutukkah? Apa yang keluar dari mulut kita tiap hari? Perkataan sia-sia kah? Lagu dangdut kah? Lagu apa yang ada di mulut kita setiap hari? Apakah kita memuji Tuhan atau memperkatakan firman? Apa yang ada di dalam hatimu hari ini? Kepahitan kah? Kekecewaan kah? Engkau gak bisa mengampuni kah? Maka engkau tidak akan pernah melihat hal baik kalau yang ada di hatimu ada hal-hal yang busuk. Tapi waktu firman ada di hati kita. Dan firman itu keluar dari mulut kita. Dan kita dimampukan untuk melakukan firman itu. Maka firman Tuhan berkata di sana ayat lanjutan. Ingatlah. Aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan. Kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk apa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi dikatakan jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar bahwa engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Saudara, cuma satu yang Tuhan minta dari kita, yaitu ketaatan. Jangan bermain-main dengan dosa. Ya, yang suka-suka selingkuh, ada di sini yang masih suka selingkuh? Ya, Yesus bilang kalau engkau berbuat dosa tanganmu yang kiri, berbuat dosa potong tanganmu. Lebih baik engkau masuk surga tanpa tangan. Kakimu membuat engkau berdosa, potong kakimu. Lebih baik engkau masuk surga tanpa kaki. Yang tukang selingkuh, nggak tahu Tuhan bilang potong apanya. Mending engkau masuk surga daripada engkau masuk neraka. Ya, suka lo selingkuh. Ada orang jatuh bangun. Ya, saudara bertobat loh. Firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita jaga kekudusan. Ya, tapi banyak orang berkata, aku kan sudah selamat. Sekali percaya Yesus, sudah percaya Yesus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, Bu, tapi karena kasih karunia. Hello, yes, pertama kali kita semua diselamatkan karena kasih karunia. Yesus nggak tanya kamu dosa apa enggak. Engkau percaya engkau diselamatkan. Tapi ketika engkau sudah menerima dia, maka engkau harus menggenggam kasih karunia ini. Ini adalah barang yang mahal, yang harus kita jaga. Kalau ini lepas, maka tidak ada jaminan keselamatan bagimu. Makanya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan firman Tuhan. Enggak peduli engkau pelayanan. Kalau engkau bermain-main dengan kasih karunia, jangankan berkat saudara. Kebinasaan yang akan engkau tuai. Saya berdoa biar jemaat di tempat ini setiap hari semakin dewasa. Bertumbuh dalam kebenaran firman yang benar. Ya, enggak apa-apa gereja sedikit aja jumlahnya, yang penting semua bertobat. Daripada ribuan banyak semua selingkuh buat apa? Ya, kita berdoa saudara hari-hari ini. Kita bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus. Kita berpegang pada firman yang benar. Supaya ketika Yesus datang, kita layak menjadi mempelai-mempelainya. Masuk sorga itu tidak gampang. Saudara masuk istana presiden aja enggak mudah. Apalagi masuk sorga. Itu kerajaan kekal. Bapa raja di atas segala raja. Tanpa jubah kekudusan kita tidak mungkin bisa melihat Tuhan. Karena itu saya berdoa hari ini. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara kita percaya ya bahwa Tuhan itu dia sanggup mendengar lebih dari yang kita doakan. Dia sanggup menjawab lebih dari yang kita
harapkan kita melakukan bagian kita, maka Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan sanggup melakukan bagiannya. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya, berseru kepada Dia, Dia Tuhan yang sanggup menjawab. Kita naikkan pujian ini. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan.